Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Nur Rosyanas Umaira, NIM 2003100074, kelas PJKR 4B, mahasiswa STOK Bina Guna Medan. Video pembelajaran kali ini berisi tentang pengenalan diri dan beberapa rangkuman dari mata kuliah personality. Nah, tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah personality yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Rezeki, SE, MSI. Berikut ini adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Rosyanas Umaira, biasa dipanggil Sahnas. Saya kelahiran Medan 5 Juni tahun 2000, merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Kegiatan saya saat ini adalah aktif sebagai mahasiswa semester 4 di Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan STOK Bina Guna Medan. Program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Selain itu, saya juga aktif menjadi salah satu staf guru di Madrasah Ibtidaiyah Al-Barkah Percut Setuan sebagai guru penjas. Nah, itu adalah perkenalan singkat mengenai saya. Nah, berikutnya kita akan membahas beberapa rangkuman dari mata kuliah personality. Nah, pembahasan pertama adalah tentang first impression atau kesan pertama. Kesan pertama ini sangat penting dalam menjalin hubungan, karena di kesan pertama akan memberikan kesan berikutnya. Menurut Janine Willis dan Alexander Todorov, ada 5 tips how to make a good first impression. Yang pertama, perhatikan penampilan. Penampilan di sini adalah bagaimana cara kamu berpakaian. Example, di acara meeting atau ketika kamu melamar kerja. Of course, kamu menggunakan pakaian yang lebih formal seperti jas, kemeja. Untuk laki-laki bisa pakai dasi atau sebagainya. Contoh lain, misalkan ke acara undangan. Of course, kamu akan menggunakan baju-baju yang lebih dominan, baju untuk party. Terus yang kedua adalah be positive atau bersikap positif. Sikap positif ini bisa tercermin dari diri kamu. Bagaimana kamu memperlihatkan diri kamu yang sebenarnya. Yang ketiga, perhatikan bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini ditampilkan misalkan nih acara rapat atau acara lain. Ketika kamu melipatkan tangan kamu seperti ini, kamu akan terlihat seperti orang yang akan menantang. Nah, di situ orang akan menilai bagaimana diri kamu dan bagaimana watak kamu biasanya. Terus yang keempat adalah buat kontak mata atau eye contact. Eye contact ini penting untuk kamu ketika berbicara. Misalkan, kamu mengajak seseorang untuk berbicara. Nah, kamu tidak melihat matanya atau tidak melakukan eye contact dengannya. Orang akan berpikir kamu tidak menghargai dia sebagai rekan bicara kamu. Kelima adalah perhatikan postur tubuh. Postur tubuh ini juga mencerminkan diri kamu ketika kamu berjalan misalkan. Ketika kamu berjalan dan badan kamu terlihat bongkok atau sedikit menunduk, orang akan berpikir bahwa kamu tipe orang yang pemalas. Seperti itu. Sedangkan menurut Brandon Lim, first impression harus meninggalkan kesan pertama yang baik dan mudah diingat. Brandon Lim juga memberikan beberapa tips untuk menunjukkan kesan pertama yang baik. Yang pertama, berpakaian. Berpakaian ini penting banget loh. Kenapa? Karena pakaian menentukan siapa kamu. Dari pakaian, orang bisa menilai kamu. Aku mau tegasin di sini, kalau pakaian itu bukan pakaian yang harus branded atau kamu pakai barang-barang yang branded, tapi pakaian kamu itu harus cocok dengan acara yang kamu hadiri. Seperti yang aku bilang contoh di awal tadi, ketika kamu mau rapat, pakailah pakaian yang memang dipakai untuk rapat. Ketika kamu mau undangan atau party, gunakanlah pakaian yang memang cocok untuk menghadiri party atau undangan itu tadi. Kedua adalah ekspresi. Ekspresi ini menunjukkan jati diri kamu yang sebenarnya. Tapi kebanyakan orang ketika di first impression, tipsnya adalah selalu smile atau tersenyum. Menandakan kamu adalah tipe orang yang humble, tipe orang yang ramah, dan sebagainya. Yang ketiga, gigi yang sehat.
Brandon Lee menegaskan ada gigi yang sehat. Maksudnya jangan sampai ada sisa makanan di gigi, kayak cabai atau sayur-sayur yang nempel di gigi gitu. Yang keempat ada hygiene atau kebersihan diri. Hindari bau badan dan bau mulut ketika berbicara dengan lawan bicara. Yang kelima, buka percakapan yang casual, kayak hobi, film, music. Misalkan, hobi kamu apa nih? Kamu suka nonton film nggak? Kalau suka nonton film, biasa kamu suka nonton film apa? Terus musik, kamu suka musik yang seperti apa? Kayak gitu. Yang keenam adalah media sosial yang baik, stalker sedikit. Maksudnya kamu mencari tahu tentang dirinya melalui media sosialnya. Biasanya orang akan terlihat bagaimana dia melalui media sosialnya. Ketujuh atau yang terakhir adalah jadi diri sendiri yang positif. Ya, kesimpulan dari keenam tadi adalah menjadi diri sendiri. Be yourself when you ever standing. Jadilah diri kamu sendiri dimanapun kamu berdiri. Itu sangat penting. Ada kata pepatah yang bilang gini, if you believe in yourself, anything is possible. Jika kamu percaya diri kamu sendiri, semua akan berjalan dengan mudah atau lancar. Nah, aku punya quotes buat materi kita tentang first impression. Be who you are, not who the world want you to be. Yang kedua, kita akan membahas tentang hygiene atau kebersihan diri. Pengertian hygiene adalah upaya atau tindakan untuk menjaga dan meningkatkan kebersihan kesehatan dengan melakukan pemeliharaan. Sedangkan menurut beberapa para ahli, yang pertama ada Prescott mengatakan hygiene dibagi menjadi dua aspek, yaitu menyangkut individu atau personal hygiene dan menyangkut lingkungan atau environment hygiene. Sedangkan menurut Brownell, hygiene adalah cara manusia untuk menjaga dan memelihara kesehatan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996, hygiene adalah usaha untuk memelihara, melindungi, dan meningkatkan derajat kesehatan badan, jiwa, baik untuk umum, perorangan yang bertujuan memberikan dasar kelanjutan yang sehat. Ruang lingkup dari hygiene sendiri itu ada dua. Yang pertama personal hygiene atau kebersihan seseorang, perseorangan. Yang kedua ada hygiene makanan dan minuman, menjaga kebersihan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Manfaat dari hygiene sendiri, yang pertama memastikan tempat beraktivitas bersih. Yang kedua mencegah terpapar penyakit menular. Dan yang ketiga mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Nah, untuk pembahasan hygiene, quotes-nya adalah kebersihan sebagian dari iman. Dan pembahasan yang ketiga atau pembahasan yang terakhir nih, aku mau bahas tentang personality development atau etika dengan rekan kerja. Relasi kerja adalah hubungan yang terbentuk karena mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama, yang membutuhkan kerjasama. Tamu bisnis adalah individu atau kelompok yang berkunjung ke suatu perusahaan atau instalasi dalam rangka kepentingan relasi antar perusahaan. Etika dalam menerima tamu bisnis, yang pertama, berpenampilan rapi dan bersih, berkepribadian menarik, bersikap sopan dan ramah, dan berkomunikasi yang baik. Nah, 3 tadi adalah pembahasan di mata kuliah personality. Nah, sebelum mengakhiri pembahasan kita kali ini, aku mau kasih quotes lagi nih. If everything perfect, you will never learn and you will never grow up. Dan satu quotes terakhir nih. Never stop learning because life never stop to teaching. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi dan salam olahraga.